Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel UID Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan dari episode yang kemarin ya teman-teman. Baru sempat untuk meneruskan di part kedua karena banyak sekali kesibukan, dan baru di kesempatan kali ini bisa meneruskan di bagian part kedua. Jadi saya ucapkan untuk selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya ya teman-teman. Sebelum saya mulai untuk tutorialnya, semoga dari apa yang kita usahakan untuk beribadah di bulan puasa ini, semoga amal ibadah kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala dan selalu dikasih kesehatan, keberkahan dan keselamatan. Oke, untuk di kesempatan kali ini kita akan meneruskan di bagian part kedua untuk perbaikan, yaitu Samsung tablet Tab A8 2019 dengan seri T295. Ini kondisi handphone habis kemasukan air ya teman-teman. Sudah saya jelaskan juga di bagian part yang pertama. Kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi, yaitu dimana proses awal pengerjaan untuk perbaikan handphone ini, yaitu habis kemasukan air dan sempat diperbaiki sama beliau sendiri. Dan setelah handphone menyala, itu touchscreen tidak bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi untuk bagaimana cara memperbaiki untuk di bagian part yang pertama untuk touchscreen yang tidak bisa berfungsi, ataupun proses yaitu cara penggantian touchscreen. Dan ini adalah cuplikan di bagian part yang pertama yang kemarin ya teman-teman, yaitu dimana saya proses untuk memperbaiki handphone ini. Setelah saya bongkar, itu masih ada banyak sisa korosi di bagian mesin maupun di bagian fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen-nya. Dan bentuk dari kerusakan yaitu fleksibel touchscreen dan juga ada beberapa sisa korosi di bagian komponen dan juga di bagian fleksibelnya. Jadi seperti inilah bentuk dari kerusakannya teman-teman. Jadi agar kalian yang belum menonton di bagian part yang pertama, kalian bisa tahu proses awal saat saya bongkar untuk handphone ini, yaitu di bagian letak komponen IC fleksibel touchscreen dan juga ada beberapa korosi, yaitu di bagian fleksibel dan juga komponen touchscreen-nya teman-teman. Jadi ada beberapa komponen yang sudah saya ganti, dan setelah saya coba selesai untuk perbaikan fleksibel touchscreen, yaitu terdapat komponen yang korosi atau short ataupun konslet, itu sudah ada pergerakan untuk disentuh layarnya, tapi tidak bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi perhatikan di bagian layar touchscreen-nya, setelah saya geserkan atau menekan touchscreen atau menekan layarnya, itu bisa disentuh, tapi untuk kita geserkan secara full atau penuh itu tidak mau digeser, jadi hanya bergerak-gerak sedikit-sedikit seperti itu teman-teman. Jadi apa yang saya kerjakan itu kemarin tidak ada hasilnya, jadi saya sarankan untuk pelanggan itu penggantian touchscreen saja teman-teman. Jadi karena untuk di bagian touchscreen itu sudah tidak bisa diperbaiki, jadi saya langsung untuk proses penggantian yaitu touchscreen yang baru teman-teman. Untuk fungsi touchscreen yang saya gunakan atau fungsi touchscreen yang sudah saya ganti itu sudah bisa berfungsi dengan sangat normal sekali setelah saya proses selesai untuk penggantian touchscreen teman-teman. Namun beliau kepengen untuk membersihkan sekalian ada di bagian LCD yang banyak kotoran atau bercak putih yang habis kemasukan air teman-teman. Seperti inilah bentuknya. Jadi banyak bercak putih di bagian layar LCD-nya, yaitu di bagian dalam LCD teman-teman. Jadi beliau kepengen hasilnya bisa maksimal dan LCD-nya bisa kembali bersih lagi. Oke, di tahap ini untuk di bagian yaitu part kedua, ini saya siapkan LCD yang bekas atau sudah yang rusak, tidak terpakai lagi. Ini saya mendapatkan LCD bekas yang sudah rusak ya teman-teman, dengan tipe seri yang sama. Rencana nanti kita akan proses untuk memindahkan atau mengambil lapisan LCD bekas yang tidak terpakai
yaitu harus dicek dulu ya teman-teman untuk kondisi lapisan LCD sebelum kita proses penggantian atau pemindahan lapisan LCD. Sebelum kita proses untuk melepas lapisan LCD, kita lindungi dulu menggunakan anti gores, yaitu tujuannya untuk memperkuat layar LCD-nya. Oke, tahap ini kita buka pelan-pelan dan hati-hati di bagian fleksibel LCD-nya teman-teman. Kita lepas seperti ini. Tujuannya untuk melepas yaitu pembongkaran lapisan LCD. Serta di bagian ini harus melepas di bagian fleksibel yaitu lampu LED-nya. Agak kecil untuk fleksibelnya, jadi harus hati-hati. Kita lepas menggunakan solder ya teman-teman, yaitu untuk membuka di bagian fleksibel lampu LED-nya. Kita bersihkan menggunakan tisu agar tidak ada sisa fluk yang bisa bikin kotor di bagian penggantian lapisan LCD-nya. Dengan pelan-pelan kita angkat lapisan LCD. Ini resikonya sangat tinggi ya teman-teman. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan LCD ikut pecah teman-teman. Jika kalian kesulitan untuk membuka lapisannya, kalian bisa hangatkan dulu atau dipanasin dulu menggunakan alat separator ataupun menggunakan blower penghangat. Kita buka pelan-pelan lapisan LCD-nya karena terdapat banyak lapisan di dalam LCD teman-teman. Seperti inilah setelah saya angkat lapisan LCD-nya beserta lampu LED-nya. Jadi untuk lampu LED-nya itu jadi satu sama lapisan LCD teman-teman. Dan di bagian ini lapisan terakhir kita angkat karena sudah tidak digunakan lagi alias kotor ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan lapisan itu harus benar-benar bersih dan juga pemasangan benar-benar presisi teman-teman. Dan ini adalah lapisan LCD yang sudah saya lepas dari mengambil dari LCD bekas yang tidak terpakai teman-teman. Alhamdulillah lapisan LCD-nya masih bersih dan bagus. Sekarang kita pasang dan kita presisikan lapisan LCD yang akan kita pakai. Kita presisikan dulu sebelum kita menekannya teman-teman. Setelah presisi baru kita tekan secara merata di sekeliling belakang LCD dan kita proses untuk pemasangan kembali di bagian fleksibel LCD-nya dan juga proses pemasangan fleksibel lampu LED-nya teman-teman. Oke, setelah kita presisikan untuk lapisan LCD beserta kita presisikan untuk posisi fleksibel LCD-nya, baru kita pemasangan fleksibel lampu LED-nya menggunakan solder. Dan jangan lupa kita lapisi menggunakan solasi kuning atau solasi anti ground. Kita rapikan sebentar untuk proses pemasangannya. Setelah rapi, kita akan proses yaitu pengecekan, yaitu pengetesan untuk menyalakan LCD-nya untuk mengetahui hasil gambar LCD ini sudah kembali bersih atau belum teman-teman, yaitu setelah kita selesai penggantian lapisan LCD di Samsung tablet T295. Oke, sekarang kita nyalakan LCD-nya. Apakah LCD bisa berfungsi dengan normal atau tidak setelah kita pembongkaran lapisan dan juga penggantian lapisan LCD? Karena untuk penggantian lapisan LCD ini sangatlah risiko ya teman-teman. Jika tidak hati-hati bisa menyebabkan LCD rusak ataupun gambar bergaris ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan ini adalah hasilnya setelah LCD-nya menyala. Fungsi touchscreen masih bisa digunakan dengan normal dan kita cek untuk kontras layar LCD-nya karena masih ada passwordnya. Jadi saya berusaha untuk coba hubungi beliau, jadi belum mendapatkan passwordnya. Sementara kita akan merakitnya teman-teman sambil menunggu untuk beliau membalas yaitu passwordnya atau kata sandi di handphone ini. Nanti kita coba untuk pengecekan lebih detail setelah kita selesai perakitan. Kita gunakan lem secukupnya saja di bagian frame dan kita presisikan LCD-nya ke frame sambil kita menekan secara halus agar pemasangannya bisa presisi ya teman-teman. Oke, sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil proses untuk perakitan yaitu pemasangan mesin
ataupun kita bisa proses yaitu pemasangan backdoor untuk mempresisikan LCD ke frame sambil kita menggunakan gelang karet. Setelah proses pemasangan selesai atau pengeliman sudah kering, perhatikan untuk di bagian hasil LCD yang saya pasang sudah kembali presisi dan sudah kembali rapat kembali. Kita proses untuk perakitan mesin, tujuannya untuk menyelesaikan pengerjaan ya teman-teman. Kita pasang kembali seperti kamera depan dan juga kamera belakang. Dan jangan lupa untuk proses pemasangan fleksibel dan juga switch kabel antena. Oke, jika sudah selesai semua untuk perakitan, tinggal kita pasang baterainya. Dan jangan lupa di bagian bawah itu ada board atau mainboard papan charger. Di sini saya melindungi di bagian bawah menggunakan solasi kuning, tujuannya jika kemasukan air itu bisa tertutupi ataupun terlindungi teman-teman. Setelah itu kita pasang semua segala spare partnya dan sudah terakit semua, tinggal kita pasang backdoornya dengan hati-hati untuk menekan proses pemasangan backdoor, dan kita coba untuk menyalakan infonya teman-teman. Untuk di bagian slot kartu SIM card yang kemarin itu sempat patah sudah saya perbaiki. Sekarang kita coba untuk pengecekan lebih detail. Oke, sudah nyala infonya dan ini adalah hasilnya dari proses awal sampai di bagian part kedua ini baru saya coba untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah LCD sudah terpasang, presisi, rapi dan bersih. Untuk LCD-nya sudah kembali bersih, tidak ada bintik-bintik ataupun tidak ada bercak kecil-kecil putih di bagian tengah layar LCD teman-teman. Sudah saya dapatkan untuk passwordnya. Saya coba untuk pengecekan lebih detail yaitu fungsi dari touchscreen dan juga fungsi dari LCD ini setelah saya selesai untuk penggantian lapisan LCD yang habis kemasukan air. Alhamdulillah sudah selesai untuk proses penggantian lapisan LCD. Itu bagaimana cara mengatasi untuk perbaikan LCD yang kemasukan air. Kalau kita menggunakan atau mempunyai LCD bekas yang dengan tipe yang seri sama, kita bisa mengganti dengan seri yang sama. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.